Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan kita juga tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, sebetulnya di dalam RPS kita akan belajar oleh studi cross-seksional. Ya. Studi cross-seksional kita nanti akan mulai dari studi deskriptif, kemudian kita akan mulai dengan kita lanjutkan dengan studi cross-seksional. Baik, saudara sekalian, saya kira saudara sudah pernah belajar riset desain ya, atau mungkin nanti juga saudara akan belajar riset desain, bahwa epidemiologi itu adalah merupakan riset desain kesehatan. Jadi nanti kalau saudara akan melakukan tindakan-tindakan epidemiologi, itu adalah merupakan salah satu tahap-tahap dari riset desain. Ya. Sehingga sering dikenal juga ada metode epidemiologi, desain epidemiologi. Oke, saudara sekalian. Baik, kita akan lihat apa itu riset, apa saja yang riset desain. Ini kita akan lihat terlebih dahulu bahwa riset desain atau desain epidemiologi, saudara sekalian, pada saat saudara belajar tentang pengantar epidemiologi kemarin, bahwa epidemiologi itu mempelajari masalah kesehatan di sekelompok manusia atau di masyarakat. Sehingga pada saat mempelajari itu dan menyimpulkan kondisi-kondisi itu memerlukan langkah-langkah riset. Ya, memerlukan langkah-langkah riset atau disebut dengan riset desain. Nah, di epidemiologi sering dikenal dengan sebutan metodologi atau desain epidemiologi. Nanti saudara sekalian, di desain epidemiologi itu akan dikenal ada dua hal secara umum. Ada observasi studies atau studi observasi, di mana saudara sekalian, saudara tidak akan melakukan perlakuan atau tidak memberikan tindakan pada responden. Sehingga cukup pada saat saudara akan melakukan penelitian atau langkah-langkah epidemiologi hanya sifatnya observasional. Jadi dari data dan fakta yang ada hanya diobservasi saja. Kemudian yang berikutnya itu experimental studies. Experimental studies atau studi eksperimental itu nanti kalau saudara akan melakukan hal ini, saudara akan melakukan perlakuan pada responden. Kalau perlakuan itu tidak bisa dilakukan langsung pada responden, maka saudara bisa menggunakan perantara, yaitu binatang, maka disebut dengan binatang percobaan atau yang sering disebut dengan kelinci percobaan. Itu saudara kalau di profesi farmakologi itu sering digunakan untuk experimental studies atau experimental study, itu studi eksperimental atau yang disebut juga dengan penelitian dengan perlakuan atau dengan menggunakan percobaan, baik itu langsung kepada populasinya atau melalui
hewan percobaan kalau memang itu ada hambatan persoalan, apalagi kalau misalnya kalau perlakuan untuk uji coba pengobatan terapi itu kan tidak mungkin langsung pada responden karena itu membahayakan. Oke, saudara sekalian, saya dalam hal ini 2 kali pertemuan ke depan itu tidak akan masuk pada studi eksperimental karena itu ada pembahasan tersendiri, nanti akan dibahas oleh orang lain. Nah, ini fokus saya itu ada di studi observasional, ya. Studi observasional. Jadi saudara sekalian, nanti, studi observasional itu juga ada nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok tanpa pembanding atau non-comparison group disebut dengan deskriptif atau studi deskriptif. Saya kira kemarin sudah kita bicarakan ya, karena pembagian epidemiologi adalah pembagian ada epidemiologi deskriptif dan ada epidemiologi analitik. Nah, sekarang untuk yang non-comparison group itu yang saudara akan lakukan itu pada saat penetapan metodenya mestinya saudara akan menggunakan studi deskriptif atau studi deskriptif. Di studi deskriptif itu ada 3 hal yang mungkin bisa saudara lakukan besok pada saat penelitian atau saat melakukan langkah-langkah epidemiologi atau besok saat saudara melakukan tugas akhir yang berupa skripsi. Dari studi deskriptif secara epidemiologis itu juga dibagi menjadi 3, ada case review, review kasus, kemudian ada surveillance. Surveillance itu pengamatan terus-menerus ke depan. Jadi kita akan melakukan pengamatan dari satu masalah, misalnya ya saudara sekalian, surveillance penggunaan obat apa. Misalnya surveillance penggunaan obat antivirus pada pasien COVID-19. Itu kita akan lihat apa obat yang digunakan. Obat yang sifatnya simptomatik apa, obat yang sifatnya etiologis apa. Nah, di situ kita akan amati ke depan. Oh, ternyata pengobatan ini pada pasien dengan kondisi yang seperti ini diberikan obat ini. Yang pasien yang dengan kondisi tertentu diberikan obat jenis berbeda. Kita amati ke depan. Ya, kita amati ke depan. Itu kalau kita seorang farmakologis, bisa saudara lihat ke depan apa obat-obat yang digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Baik. Kemudian sifatnya survei. Survei itu kita belum tahu. Misalnya belum tahu, kalau surveillance itu kita sudah tahu persoalannya. Tapi kalau survei, kadang-kadang kita belum tahu. Ya, sehingga di survei itu nanti ada case finding, ada pencarian kasus, kemudian ada screening ya, screening kasus itu bisa dilakukan secara survei. Maksudnya survei itu saudara bisa lihat sebetulnya obat yang digunakan di masyarakat untuk penanganan COVID itu apa saja. Kita lakukan survei di masyarakat. Hanya 1 saat saja. Ya, 1 saat saja. Ya, saat ini kita akan lihat, oh di pelayanan kesehatan, di tingkat bawah di puskesmas, itu apa yang digunakan. Oh kalau di rumah sakit, itu apa yang digunakan. Oh kalau pasien yang dengan gawat daruratan, apa yang dilakukan. Hanya kita paparkan saja itu. Oh, pasien dengan kondisi di puskesmas akan diberikan obat apa. Kemudian kalau yang di rumah sakit dengan kondisi di ruang rawat inap akan diberikan apa. Kalau yang pasien dengan kondisi kritis akan diberikan apa. Itu namanya kita hanya survei. Ya, melihat kondisi sebetulnya apa yang fenomena yang ada di lapangan. Begitu saudara sekalian kalau kita contohkan di sisi farmakologis. Oke, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian yang kedua, itu saudara bisa melakukan comparison group. Sekali lagi, saudara bisa melakukan comparison group. Maksudnya comparison group, itu saudara itu akan menghubungkan antara variabel dependent dan variabel independent.
atau saudara sekalian nanti akan bisa beberapa variabel-variabel yang menjadi masalah, penyebab masalah tertentu itu akan dihubungkan. Sehingga karena kita melakukan hubungan antar hubungan sebab akibat, itu kita akan menjawab mengapa masalah itu terjadi. Sehingga ini masuk pada kategori studi analitik atau epidemiologi analitik. Ini saudara sekalian. Jadi epidemiologi analitik secara umum nanti saudara bisa pilih. Ya, metodenya bisa pilih di antara tiga itu juga. Jadi ada yang pertama, saudara bisa menggunakan cross-sectional. Jadi studi cross-sectional. Atau bisa menggunakan studi case control atau case control study. Atau bisa menggunakan cohort study. Nah, itu secara umum, saudara sekalian, kalau cross-sectional itu, saudara akan melihat satu fenomena hubungan sebab akibat, tapi hanya satu populasi saja. Jadi tidak membandingkan antara populasi satu dengan populasi yang lain. Itu intinya. Misalnya, saudara akan melihat misalnya itu ada tidak hubungan antara konsumsi vitamin dengan peningkatan daya tahan tubuh untuk menghadapi pasien COVID-19, menghadapi kasus COVID-19. Nah, saudara akan lihat saja, nanti antara orang yang dengan stamina tubuh baik, juga dengan konsumsi, yang mengkonsumsi vitamin dengan yang tidak, itu ada bedanya enggak? Nah, tetapi saudara sekalian, pada saat mencari faktanya antara konsumsi vitamin dengan perubahan atau peningkatan daya tahan tubuh, itu dilakukan secara bersamaan. Ya, dilakukan secara bersamaan. Oke, ini nanti perlu dicatat. Karena ini perbedaannya kan nampak di situ. Kemudian, berikutnya ada case control. Saudara akan mengelompokkan dua kelompok dulu, ada kelompok kasus dan ada kelompok kontrol, ada case, ada kontrol. Yang dimaksud dengan case control itu, saudara pada saat nanti akan melakukan tindakan epidemiologis atau penelitian, saudara akan memulai dari pengertian orang yang sehat dan sakit. Maksudnya memulai dari yang sakit. Yang sakit. Maksudnya sudah ada masalahnya. Misalnya, saudara sekalian, itu misalnya, ini ada kepatuhan minum obat untuk penyembuhan COVID atau apa saja, misalnya konsumsi ramuan Samilakor, apa ya sekarang yang terkenal itu kan Samilakor, itu apa singkatannya, sari minuman penangkal corona, itu dengan kejadian COVID-19 misalnya. Dengan kejadian COVID-19. Oke, kita akan mulai kondisi ini, kita mulai dari orang yang sakit. Orang yang sakit COVID dengan orang yang sehat. Ini perbandingannya. Nanti kita akan melihat orang yang sakit itu ada riwayat minum Samilakor enggak? Sari minuman penangkal corona. Kan saudara sangat masyhur ya sekarang yang istilah itu. Jadi ada nggak ada riwayat minum Samilakor? Kita akan lihat data ke belakang. Kemudian orang yang sehat, orang yang tetap sehat yang tidak kena, itu ada nggak riwayat di belakang minum Samilakor? Sehingga nanti bisa dianalisis ini. Dan ini saudara sekalian, ini nanti cara menganalisisnya juga akan berbeda. Sehingga ini sudah saudara akan menentukan pada saat mengambil sampel, kalau cross-sectional itu sampelnya hanya satu kelompok saja, karena antara paparan dan masalah itu, atau penyebab dan penyakit itu diamati secara bersama. Tapi kalau yang case control itu harus kita bandingkan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Ini yang pertama ya. Sehingga saudara akan melihat bagaimana tadi kalau contohnya adalah penyakit
corona, orang yang kena penyakit dengan orang yang tidak, dihubungkan dengan riwayat minum samilakor atau ramuan penangkal corona. Oke, ini saudara sekalian, kalau yang case control. Bedanya dengan cohort, itu kalau cohort, itu kita mulai dari apa yang menyebabkan dia itu menurun. Maksudnya kita mulai dari orang sehat. Ini mulai dari orang sehat. Jadi orang sehat sama-sama orang sehat, tapi kita hanya observasi saja. Orang sehat di kelompok pertama, orang yang tadi mengkonsumsi samilakor. Kemudian orang sehat yang kedua, itu yang tidak mengkonsumsi samilakor. Kemudian kita akan lihat ke depan, ya, lihat ke depan, itu ada nggak, misalnya orang yang minum samilakor, itu ke depan yang berapa yang kena COVID, yang tidak berapa. Kemudian yang tidak minum samilakor, itu yang kena berapa, yang tidak berapa. Nah, ini saudara sekalian, ini juga cara analisisnya akan berbeda. Akan berbeda. Cek suara saya masih termonitor ya? Masih, Pak. Oke, nanti kalau misalnya ada yang tidak terdengar, bisa saja langsung komentar. Jadi ini saudara sekalian, nanti kita akan mulai dari pertama, kita akan bahas tentang studi deskriptif dan cross-seksional. Oke, saudara sekalian. Nah, ini pola atau scheme of research cycle. Jadi siklus dari skema penelitian. Jadi saudara sekalian, boleh kayak tadi, kita awali dengan studi deskriptif, atau tadi ada review, case review, kemudian surveillance, dasar-dasarnya itu, kemudian ada survei, habis survei itu untuk membangun atau memformulasikan hipotesis. Atau kita hanya mengumpulkan saja, mengumpulkan data-data yang ada di lingkungan kita yang nanti akan menentukan adanya hipotesis. Misalnya ya, saudara sekalian tadi, mulai pertama itu seperti apa di masyarakat untuk mencegah kondisi untuk mencegah terjadinya misalnya ya gambaran pencegahan masyarakat atau usaha masyarakat terhadap pencegahan penyakit COVID-19. Ternyata dari bla 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 itu kebanyakan pasien atau masyarakat itu menggunakan samilakor misalnya. Nah, boleh kita lihat, karena kita belum tahu kesimpulannya, makanya kita simpulkan dari fenomena ada itu misalnya, oh ternyata ada hubungannya antara konsumsi samilakor dengan kejadian COVID-19. Nah, ini saudara sekalian, besok pada saat saudara akan melakukan pemilihan itu, maka setelah saudara melakukan hipotesis itu saudara akan lakukan apa? Menggunakan analytical study yang tadi hanya observasi atau menggunakan studi eksperimental. Kalau menggunakan studi eksperimental berarti nanti saudara akan memberikan perlakuan. Misalnya, oke, orang saya yang separuh ini akan saya berikan samilakor, yang sebagian tidak. Itu namanya sudah perlakuan. Atau jenengan akan memberikan menggunakan hewan percobaan. Hewan percobaan ini akan diberikan samilakor, kemudian yang sebelahnya tidak. Bagaimana reaksi daya tahan tubuhnya? Nah, itu kan memang pekerjaan saudara saat melakukan tugas akhir, nanti bisa dilihat di lab-nya. Nah, makanya saudara nanti akan dipelajari lebih lanjut pada saat saudara studi eksperimental atau studi intervensi, sama saja ya. Kemudian kalau saudara hanya analitik studi atau sifatnya itu observasi saja, tadi sudah tentukan. Mau cross-seksional, pengamatan langsung antara pasien hanya satu kelompok, kemudian kita akan lihat data-data variabel yang dependen dan independennya, atau saudara akan menggunakan tadi pilihan case control,
atau saudara akan pilihan cohort. Oke, ini saudara sekalian yang perlu nanti diperhatikan di dalam pemilihan metode epidemiologi atau metode penelitiannya. Oke, saudara sekalian, kita akan bahas yang penelitian deskriptifnya. Ini saudara sekalian, saya kira sudah sangat paham karena kemarin sudah saya awali. Studi deskriptif atau epidemiologi deskriptif itu penelitian yang bertujuan melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan baik berupa faktor risiko maupun faktor efek. Ya, faktor risiko atau faktor efek hanya satu variabel. Ya mungkin saudara akan ada sub-sub variabel, tapi tidak akan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai individu, keadaan, atau gejala atau kelompok tertentu. Sehingga epidemiologi penelitian yang menggambarkan distribusi masalah kesehatan pada sekelompok manusia menurut ciri tempat, waktu, dan manusia. Atau kemarin kita sudah tahu ya, ada distribusi berdasarkan man, kemudian place, dan time. Saya kira ini perlu saya ingatkan lagi. Nah, kalau hanya menjawab itu saja, itu namanya penelitian deskriptif. Misalnya kayak tadi, kita akan melihat gambaran obat yang beredar di masyarakat untuk penanganan COVID-19. Nah, itu siapa yang mengkonsumsi misalnya? Masyarakat awam. Kalau masyarakat awam yang dikonsumsi apa saja? Ya, misalnya, oh ternyata banyaknya ramuan jamu atau yang disebut dengan samilakor itu. Kemudian kalau panas menggunakan misalnya obat beli di warung yang misalnya isinya apa. Nah, ini kemudian di mana atau tempatnya, saudara bisa lihat di masyarakat, di rumah sakit, atau di pelayanan kesehatan yang lain. Waktunya, ya, waktunya saudara sekalian bisa distribusi waktunya, misalnya boleh waktu harinya atau waktu misalnya, oh ini saat kritis, ini saat biasa. Ini saudara sekalian, saudara, itu hanya deskriptif, itu pun sudah bisa bermanfaat. Ya, tidak hanya saudara itu yang penelitian yang berkualitas itu ada penelitian yang misalnya yang intervensi, itu belum tentu. Tergantung dari tujuannya, saudara sekalian. Oke, kemudian ciri-cirinya ini paling ada pertanyaan penelitian. Walaupun ada yang menyatakan ada hipotesis, tapi ada disebut hipotesis deskriptif. Misalnya tidak menghubungkan satu dengan lain. Misalnya bagaimana gambaran kondisi. Ini apa nih? Sebentar, kita lanjut ya. Misalnya, masih terdengar ya suara saya? Masih, Pak. Oke. Baik, ciri-cirinya itu tidak ada hipotesis. Kemudian tidak perlu kelompok pembanding kalau deskriptif. Jadi karena kita langsung seperti survei, kita langsung saja. Kemudian surveillance juga kita langsung pada sasaran, kemudian kita amati secara terus-menerus. Tidak mencari penyebab terjadinya masalah. Kalau mencari penyebab terjadinya masalah, maka sudah masuk pada analitik. Kemudian, saudara sekalian, ini contoh. Nih. Gambaran klinis laboratorium penderita COVID. Ya, nanti saudara bisa lihat gambaran klinisnya apa. Misalnya tanda dan gejala, kemudian lab-nya bagaimana. Ini bisa saudara lihat. Sampai mungkin tata pengobatan. Kalau pengobatan kan tidak masuk klinik ya. Ini ya misalnya klinik dan laboratorium. Misalnya nilai darahnya, gula darahnya gimana. Kemudian ada nggak misalnya ada indikator-indikator tertentu. Misalnya kemarin itu kan kalau tes swab itu apa indikatornya. Kemudian kalau tes antigen indikatornya apa. Ini kan contoh-contoh saja ya. Distribusi umum penderita anak dengan penyakit pertusis misalnya. Dan ini contohnya sensus juga masuk pada studi deskriptif. Oke, saudara sekalian.
kita akan lanjutkan. Nah, contoh deskriptif yang sering dilakukan di kesehatan adalah laporan kasus dan seri kasus, atau disebut laporan kasus. Itu ada beberapa kasus dan dilaporkan. Setelah dilaporkan itu nanti dianalisis. Atau saudara akan juga ada surveillance, ya, ada seri kasus namanya. Kemudian laporan Willem ini pada tahun 1917 mengenai sakit pada dada sejumlah kasus akhirnya membuahkan penyakit angina pectoris. Maksudnya itu bisa saja kita sudah menggali, ada beberapa deskriptif, kemudian kalau misalnya saudara sekalian misalnya ya sudah menemukan di mana misalnya di daerah, di masyarakat ternyata banyak sekali minuman samilakor. Minum samilakor isinya apa saja? Oh, ya apa saja. Kemudian kok ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, kalau begitu kita ambil saja, kita cek di lab. Nah, akhirnya itu bisa untuk kesimpulan bahwa samilakor itu termasuk memang benar ada efeknya untuk menolak corona. Nah, ini saudara sekalian. Ini kira-kira ini contoh saja di deskriptif. Dan deskriptif nanti saudara bisa lihat. Oke, contoh yang dulu ya. Ini contoh, masih contoh. Ini prevalensi, contoh. Nah, kita tidak akan bahas yang ini nggak muncul studi cross sectionalnya ya. Ya. Sekarang kita akan masuk pada studi komparasi. Jadi ada beberapa ini kita lihat ya. Determinan, ini ada faktor risiko, ada disease ini. Ya. Disease ada faktor risiko. Jadi faktor risiko apa? Jadi ada faktor risiko positif atau faktor risiko negatif. Ini nanti ada penyakit positif, penyakit negatif, ada faktor risiko positif, faktor risiko negatif. Ini saudara sekalian. Cek suara saya masih kedengarannya? Halo. Masih, Pak. Oke. Ini kita misalnya akan masuk dengan kita lihat karakteristik dari eksposur atau faktor risiko dengan kondisi disease-nya. Ya, disease dengan eksposur. Ya. Kita akan lihat ini disease positif dengan faktor risiko atau eksposur boleh. Eksposur positif dan eksposur negatif. Ini saudara sekalian. Ini kita akan lihat kalau kita hanya akan membandingkan yang ini tabel diingat-ingat ya. Ada eksposur positif, ada eksposur negatif, ada determinat atau disease positif, ada disease negatif. Ini kalau antara perbandingan yang positif dengan positif itu kalau dalam bahasa epidemiologi itu true positif ya. Jadi positif sejati. Ini positif sejati. Ini yang bahwa ada positif tetapi ternyata penyakit faktor resikonya tidak ada, ini positif semu namanya. Nah, ini hasilnya nanti A plus C. Jadi ada positif semuanya. Kemudian kalau ada determinan atau disease negatif, penyakit negatif, kemudian faktor resikonya positif, ini namanya negatif semu. Karena ada penyebabnya, tapi negatif, kayak gitu. Jadi tidak terkena penyakit, tapi ada paparannya. Kemudian yang bawah ini tidak ada paparannya dan tidak ada penyakitnya. Ini namanya negatif sejati atau false negatif. Apa namanya? True, ya, true negatif. Baik, ini saudara sekalian, kita akan bahas mulai dari yang tadi deskriptif sudah ya.
Nah, kita akan masuk pada yang cross-sectional study. Jadi nanti saudara akan ngambil untuk cross-sectional study, cara ngambilnya adalah semua populasi yang berisiko untuk kita jadikan sampling nanti. Jadi siapa yang mungkin berisiko? Misalnya, sekarang yang sedang tren itu ada penyakit COVID. Penyakit COVID siapa yang mungkin terkena? Itu namanya penduduk dengan berisiko atau population at risk ya, kalau bahasanya di epidemiologi. Population at risk siapa? Jadi siapa yang mungkin terkena? Kalau contoh COVID itu kan mungkin bayi kena, lansia kena, remaja kena, laki-laki kena, perempuan kena. Mungkin kan. Nah, beda kalau yang kita contohkan yang tidak mungkin semua kena. Misalnya ada kanker payudara, misalnya maaf ini, kanker payudara. Itu kan secara umum organ targetnya sudah berbeda ya. Karena antara laki-laki perempuan itu bentuknya berbeda, yang sering mengenai itu adalah untuk payudara yang perempuan. Makanya kita akan lihat siapa yang mungkin terkena itu adalah perempuan. Perempuan pun tidak semuanya, karena kalau yang sudah matang ya secara seksual, misalnya. Nah itu makanya kita akan tentukan sebelum kita akan pilih studinya, kita akan tentukan populasinya. Sasaran populasinya siapa? Baru setelah atau saran studinya siapa? Kalau sudah masuk pada sasaran studinya siapa, baru saudara sekalian mampu tidak untuk semua populasi. Kalau tidak mampu untuk mengambil semua populasi, maka ambil sebagian populasi, namanya sampling. Nah, saya tidak akan bahas tentang sampling karena saat ini kita bicara tentang metode epidemiologi. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah kita ambil ada populasi studinya, kita pilih seperti tadi. Kita pilih. Ini ada positif, kemudian ada karakteristik negatif. Ini cross-sectional compare. Jadi ada karakteristik studiesnya itu ada yang baik itu dia kena penyakit atau tidak, kita gabung. Kita tidak mengenal dia karena pada saat kita akan masuk pada penelitian cross-sectional, maka kita akan langsung terjun ke masyarakat, kita ambil semuanya. Karena kita akan ngapa nanti? Kita akan menggali data faktor resiko dan data penyakit secara bersamaan. Sehingga populasinya itu semuanya sama, kemudian juga nanti sampelnya itu tidak dibedakan. Walaupun orang yang positif dan negatif bisa masuk. Bisa masuk, hanya batasannya adalah siapa yang menjadi faktor risikonya saja. Nah, mungkin supaya tidak bias, itu saudara tergantung dari tergantung dari kondisi heterogenitas dari populasinya. Ya misalnya kalau ada perbedaan tingkat daya tahan tubuh, misalnya antara lansia dengan remaja itu berbeda, sebaiknya ini saudara sekalian ambil yang sebagian saja, remaja atau dewasa, karena ada perbedaan secara teorinya. Nah, namun nanti setelah kita ngambil dewasa misalnya, ya saudara tidak akan memilahkan mana dewasa yang sakit, mana dewasa yang sehat, karena kita akan langsung. Nah, celakanya nanti pada kalau ngambil cross-sectional, kalau misalnya saudara kok dapatnya semua sakit semua, atau dapatnya semua sehat semua, itu nanti tidak bisa diteruskan untuk analisisnya. Nah ini saudara sekalian pada saat lihat di studi cross-sectional, atau ternyata saudara sudah menemukan ada yang sehat dan sakit, tapi paparannya sama. Oh ternyata ini semua tidak minum samilakor misalnya, atau semua minum samilakor. Nah, ini
yang perlu saudara perhatikan. Oke, kita lanjut. Nih, langkah-langkah cross-seksional. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian atau saudara membuat hipotesis. Tentunya membuat hipotesis itu sudah bisa diawali dari bisa saudara melakukan review dari data yang ada di lapangan atau observasi data di lapangan atau saudara bisa review teori ya, review teori yang sudah ada atau review penelitian yang sudah ada. Kemudian itu saudara sekalian, ini contoh. Ini contoh dari sisi apakah ada hubungan antara vaksin BCG dengan kejadian penyakit tuberkulosis. Tadi saya contohkan misalnya apakah ada hubungan hubungan antara minum samilakor dengan kejadian penyakit COVID misalnya. Samilakor kan kenal sekalian. Jadi sari minuman penolak corona yang isinya rempah-rempah itu ada hubungannya enggak? Ya, saudara sudah tentukan dulu, simpulkan sementara, misalnya apakah ada hubungan antara minum samilakor dengan kejadian COVID-19. Oke, itu setelah itu, saudara mengidentifikasi variabel penelitian. Kalau begitu kan ini ada dua hal. Variabelnya saudara akan ketemu ada minum samilakor dan kejadian COVID. Kejadian COVID. Ketemu kan? Kemudian lakukan pembuatan definisi operasional dari faktor risiko dan juga saudara lihat kriteria diagnosis yang ada untuk menentukan penyakitnya. Yang jangan tentukan yang disebut dengan samilakor itu apa, bla 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 bla, adalah minuman yang mengandung rempah-rempah berupa bla 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 yang dibuat dengan cara bagaimana mungkin. Apalagi saudara yang sangat paham dengan kondisi misalnya cara membuat minuman di minuman samilakor itu. Kemudian untuk yang kasus COVID-nya, apa yang akan saudara ambil? Misalnya kasus ini kita ambil dari pemeriksaan diagnosis yang berupa apa? Apa menggunakan antigen atau hanya membuat antibodi? Itu pun misalnya ada saudara menggunakan swab antigen atau justru jenengan yang menggunakan apalagi pemeriksaan yang lain. Itu atau ada juga indikator yang menggunakan gambaran pada paru dengan radiologi. Ini ditentukan. Tentukan yang paling mudah yang mana atau yang paling efektif yang mana. Ini tinggal saudara lakukan untuk mengidentifikasi variabel. Oke. Kemudian tetapkan subjek. Ya, subjek ini sudah saya sampaikan tadi. Siapa yang akan disasar? Tadi sudah ada pertimbangannya. Pertimbangannya adalah bisa homogenitas, kemudian supaya menghindari adanya bias. Misalnya antara umur bayi, kemudian remaja dan lansia itu kan sangat berbeda. Ya, sehingga jenengan bisa sasar saja, misalnya salah satu pada bayi atau balita, pada dewasa atau pada lansia. Atau ya tidak ada salahnya saudara akan mengambil semuanya, tapi kan saudara harus mengungkapkan nanti ada perbedaan secara teori dari sisi patofisiologi. Oke, berikutnya. Berikutnya itu melaksanakan pengukuran risiko dan efek. Nah, ini saudara pada saat melakukan pengukuran risiko dan efek, mesti saudara bagaimana saudara akan menentukan misalnya ini bahwa responden itu perilakunya minum samilakor. Cukup dengan observasi atau dengan bertanya. Ya, maka saudara kalau dengan observasi, lihat di observasinya apa? Oh, ternyata yang diminum apa saja dicentang-centang. Atau saudara juga ada uji lab kayak tadi ya, uji lab yang bisa untuk melakukan terutama untuk yang mendeteksi penyakitnya atau samilakornya dilakukan uji lab. Sudah sekalian.
terserah nanti untuk saudara. Kemudian yang berikutnya, menganalisis data. Analisis data itu sesuai dengan jenis datanya ya, sesuai dengan jenis datanya dan juga sesuai dengan jenis pemilihan metodologinya. Misalnya skala datanya nominal-nominal itu akan berbeda dengan nominal dan rasio. Saya kira ini sudah dipelajari di metodologi penelitian. Oke, makanya kita akan tentukan analisis datanya. Nah, ini cara untuk menganalisis datanya untuk yang data menentukan ada hubungan atau tidak. Saudara, ini contohnya adalah begini. Ini nanti ada saudara kenal ada PR, ada rasio prevalen atau RP lah kalau dalam bahasa Inggrisnya, prevalency ratio. Nah, ini tadi ingat ya, ingat di depan yang tabel 2x2, AB itu kan ada bawah. A plus B dibagi A dibagi A plus B dibagi C yang dibagi dengan C plus D. Tapi nggak usah khawatir, saudara sekalian. Nanti begitu saudara, ini kalau secara teorinya begini, tapi kalau saudara akan masuk pada analis statistik, misalnya saudara menggunakan SPSS, saudara klik RIS saja, sudah membuat cross-tab kemudian diklik RIS, ini akan keluar ini sendiri. Jadi ada prevalensi rasio akan keluar, atau di sana akan keluar risk for cohort kalau nggak keliru. Karena ini akan hampir sama ya analisnya seperti cohort misalnya. Oke, ini. Sehingga sekali lagi ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk analisa data, ini statistik yang digunakan tergantung skala variabel yang ada. Nanti ketemunya kalau tabel 2x2, ini pakai ini, sudah akan ketemu. Tapi kalau tabelnya di variabelnya itu, kok jenis datanya itu rasio yang indikatornya lebih dari 2, itu tidak bisa, tidak akan muncul prevalensi rasio ini. Tapi akan muncul nilai questionnaire-nya, nilai chi-square-nya. Itu juga bisa kalau misal pemilihnya di situ sudah ada chi-square-nya atau p-value-nya. Ya. P-value-nya itu misalnya di sana sudah keluar kurang dari 0,05 kalau saudara menggunakan signifikasi 95%. Ya. Ini bisa saudara akan langsung keluar hasilnya. Begitu hasilnya kurang 0,05 berarti oh ini ada hubungannya. Kalau lebih berarti tidak ada hubungannya. Begitu untuk metodologi di penelitian di cross seksional. Ini saudara sekalian, kelebihannya ini penggunaan populasinya masyarakat umum. Sehingga saat saudara akan mengambil populasi, tinggal kita lihat at-risk-nya saja. Populasi at-risk-nya. Yang mungkin terkena penyakit itu siapa? Itu sangat mudah. Dan murah, mudah, cepat. Kenapa? Ini pengamatannya antara faktor risiko dan penyakit itu sekali. Begitu sudah jadi, ini orang diperiksa sekali, tapi bisa ditanya untuk 2 hal itu bisa langsung. Dan ini drop out-nya bahkan tidak ada, karena ini langsung. Karena tidak ada time series-nya, maksudnya tidak ada kurun waktunya. Jadi hanya sesaat saja, itu saat pengambilan datanya sesaat saja. 1 kali dan diambil dari respondennya itu hanya diambil sekali dan itu ngambilnya antara penyebab dan akibat diambil secara bersama. Nah, ini juga bisa untuk tahap pertama penelitian kohort atau eksperimen. Maksudnya dari penelitian cross-seksional itu untuk kesimpulan sementara hasilnya itu memang lebih kurang akurat dibanding dengan kohort dan penelitian yang lain. Nah, kalau saudara akan melakukan kohort, ada dasar-dasar penelitian yang sudah ada, atau saudara akan melakukan eksperimen dengan dasar-dasar penelitian yang sudah ada secara cross-seksional, saudara bisa diambil. Nah, kurangannya, saudara sekalian, ini tidak ada
time series-nya. Jadi temporal relationship tidak jelas. Maksudnya tidak jelas hubungan sebab akibatnya. Kenapa? Karena bisa saja gini ya. Tadi kan ada hubungan antara samilakor dengan kejadian COVID. Karena kita mengambil datanya bareng, Bu, pernah COVID belum? Iya. Kemudian minum samilakor enggak? Iya. Kita tidak tahu sebetulnya dia minum samilakornya setelah COVID atau sebelum COVID. Karena pada saat kita ambil datanya itu saat itu bareng. Nah ini sehingga tidak jelas apakah duluan faktor resikonya atau duluan COVID-nya. Maaf, tadi duluan ini pelakuannya tadi ya faktor resiko yang dia tidak minum atau tidak dengan COVID-nya. Oh misalnya kok ini minum samilakornya setelah COVID, itu kan berarti sebetulnya tidak ada relasinya. Nah, ini saudara sekalian. Sehingga ini untuk kesimpulannya memang sangat lemah ya, untuk cross-sectional. Tapi saudara sekalian, coba nanti saudara lihat di perpustakaan sana, orang yang skripsi, terutama untuk yang keperawatan ya. Kalau yang farmasi kebanyakan memang menggunakan eksperimen. Nah, silakan banyak yang digunakan itu cross-sectional, dan cross-sectional. Kemudian, itu studinya prevalence. Lebih banyak menjaring subjek yang mempunyai masa sakit yang panjang. Maksudnya, ini kalau untuk yang akut, itu kurang bagus memang. Ya, kurang bagus. Cuma, nanti kalau saudara akan melihat kondisi pasien yang sudah ada, itu kan rata-rata kasus yang sudah ada. Sehingga kita tidak bisa menentukan kasus barunya. Nanti kalau di epidemiologi ada prevalence, ya prevalen, ada kasus lama dan kasus baru, ada kasus lama dan kasus baru. Jadi ada kasus lama, ada kasus baru atau insiden. Insiden itu adalah kasus baru. Ada prevalen itu gabungan antara kasus lama dengan kasus baru. Nah ini yang ketemu adalah prevalence. Karena tidak tahu ini sebetulnya orang ini kapan menderitanya. Sehingga kita kalau kasus baru itu kan, begitu seperti tadi saya kemarin misalnya kohort itu kita lihat orang yang minum samilakor dan tidak, kita amati ke depan, kemudian ini yang minum itu ada yang kena nggak, ada yang tidak minum yang kena nggak, berarti ini kan kita dapatkan yang insiden. Nah ini kekurangannya, maka kasusnya masih kasus prevalence. Dan subjek penelitiannya untuk kesimpulan yang lebih baik itu subjeknya besar. Ya, karena ini hampir seperti survei. Ya, tidak menggambarkan perjalanan penyakit maupun prognosis. Tadi saya sampaikan karena tidak ada hubungan relationship-nya antara faktor risiko dengan penyakitnya, sehingga tidak tergambar. Ya, tidak tergambar jelas. Oke, saudara sekalian, sehingga ini kalau penelitian kasus yang jarang terjadi itu tidak praktis. Ya, tidak praktis. Ya, kalau misalnya ada kasus-kasus yang jarang sekali, itu jadi kurang baik. Ini hasil yang saya sampaikan tadi. Oke, ini contohnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya kira pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang cross-section